حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, khususnya jamaah sholat maghrib Masjid Al-Falah yang hadir pada sore hari ini, semuanya yang sehat, semangat, dan insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita bisa ngaji bareng, ngaji sehat di masjid yang kita cintai ini, Al-Falah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pencerahan, menambah semangat kita untuk ke depan. Insya Allah kita makin sehat, makin sukses, makin bahagia, makin berkah, bisa menikmati hidup, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang bisa berakhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabat, keluarga, dan umatnya, insya Allah termasuk kita-kita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema sore hari ini adalah mempertahankan nilai-nilai Ramadan yang baru saja sudah kita lalui bersama. Kata-kata mempertahankan, maintenance, sustainable, itu jauh lebih berat daripada meraih. Mempertahankan kesehatan, mempertahankan kita istiqomah, sholatnya baik, mempertahankan keluarga tetap baik, mempertahankan putra-putri kita tetap mau ibadah dengan baik, mempertahankan komunikasi yang baik dengan pasangan kita, suami istri, dengan anak-anak kita, dengan mantu-mantu kita, atau dengan orang lain, tidak mudah. Tidak mudah. Maka dari itu saya ingin sharing saja, berbagi. Contoh aja mempertahankan kesehatan. Ini tadi saya satu hari itu dikonsuli 3. Satu kanker stadium lanjut, yang satunya tahu-tahu jantungnya tinggal 25%. Jadi tidak bisa apa-apa, cuman duduk aja, ngomong aja kadang-kadang kesulitan. Maka dari itu saya menganjurkan Bapak Ibu untuk kalau ada jamaah gini, seperti di Mekah Madinah itu menirukan, tapi sesuai dengan ada gerakan motorik dan ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri. Itu satu, oksigen masuk. Kedua, sel itu menjadi kuat. Apalagi menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Itu yang keluar itu hormon-hormon positif, muncrat semuanya. Makanya kalau bisa jangan pakai diem ilmu kebatinan. Itu cepat mati. Orang sing diem aja itu cepat mati, tidak ada oksigen masuk, apalagi depresi. Depresi itu kan cukup berbahaya, itu depresi. Ngomong, tapi tidak usah teriak, tapi cukup didengarkan diri. Itu nanti terlatih pada waktu orang sakaratul maut. Jadi kalau orang tahu-tahu tidak sadar, seperti yang ini tadi di ICU, tahu-tahu tidak sadar karena diabetes ya, itu telinga masih mendengar. Jadi seumpama dibisikkan gitu, insya Allah masih tahu, masih bisa menjawab. Nah, itu salah satu contoh saja. Ya. Jadi ya, kesehatan. Tapi kalau sholatnya seperti panjenengan ini istiqomah ya, itu modal untuk kesehatan luar biasa itu.
Makanya nilai-nilai Ramadan itu, puasa itu sumutasihu, berpuasalah niscaya akan sehat. Contoh diabetes tipe 2. Yang banyak itu kan diabetes tipe 2. Penyakit yang banyak itu sekarang nggak diabetes, kanker, jantung, stroke. Pokok antara itu. Makanya ada rumah sakit yang saraf, jantung, kanker, sama satunya urologi ya, urologi. Itu didirikan di Indrapura dan juga daerah-daerah lain itu banyak mendirikan. Karena memang jumlahnya luar biasa. Jantung nggak tahu-tahu 25%, nggak bisa apa-apa. Jadi kalau orang ada penyakit jantung itu menurut saya kita nggak sulit-sulit mikirnya. Itu biasanya bojone kereng, ngomongnya buanter. Tak buktikan di ICU. Wong bapaknya lemes, nggak bisa ngomong ini pelan. Bojone itu bengok. Berarti di rumah lebih berat lagi. Padahal ngomong nggak boleh keras. Rasulullah itu selalu lembut kalau ngomong. Nah, ya salah satu contoh. Kalau diabetes itu bapak-bapak kena diabetes itu biasanya itu istrinya kakian ngatur. Jadi tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Tambah lembut. Ingat, kalau ada orang di atas usia 50 tahun, 60 tahun. Ini ya statement saya ini. Makannya harus enak-enak. Kenapa? Lambungnya sudah mengecil. Tidak akan makan banyak. Kalau banyak mesti muntah dia. Kedua, kalau sudah di atas usianya melengkung, dulu peaknya itu 40 tahun, sekarang 35 tahun itu sudah mulai degeneratif. Selnya melalui kekakuan, penyakit-penyakit mulai muncul, tanda-tandanya pelan. Kalau sudah 50 sudah melengkung, itu mesti fungsi organnya sudah mulai menurun. Otot mulai mengecil, tidak pernah olahraga, gizinya kurang, ototnya atrofi, lemes, bojone kereng, wisan mati, mati deh, ya. Gizi, kenapa? Harus ada protein, harus ada lemak untuk mempertahankan otot itu tadi tetap kuat. Syukur-syukur ditambah dengan olahraga. Syukur-syukur sholatnya bagus. Sholat itu termasuk gerakan olahraga, ya, olah gerak lah. Tapi yang olahraga yang betul itu selain sesuai dengan hatinya, teratur, terukur, sesuai dengan umur dan juga syukur-syukur bisa kena sinar matahari pagi supaya imunnya meningkat. Itu namanya olahraga. Tapi sholat itu juga termasuk olahraga yang bagus asal khusyuk betul ya. Seperti rukuk kalau 90 derajat betul, maka darah ini 4,5 liter sampai 5 liter itu masuk ke jantung. Itu membawa oksigen, membawa nutrisi. Jadi tidak ada deredek, tidak ada takut, tidak ada cemas dan lain sebagainya. Sujud yang bagus, itu darah mengalir. Jadi tidak ada pusing, terus cekot-cekot, karena oksigen yang masuk. Sehat semua selnya. Ada orang kok pusing terus. Coba saya suruh, coba CT scan. Barangkali ada gejala stroke, ada gejala kanker. MRI. Tidak ada Pak Agus, bersih. Terus saya jak omong ini, pikirannya ngentit, ngarap, nyolong, nipu. Itu selnya rusak, pusing terus itu. Dikasih obat ya tidak bisa. Makanya mindsetnya harus dirubah. Apa? Aku harus memberi. Kenapa kok begitu? 8 jenengan sehat itu sudah dikasih Allah triliunan. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Yang tanya sekarang, pasang ring itu berapa? Ring jantung 95 juta. Pasang stand di otak itu 200 juta. Ganti lutut satu itu 150 juta. Antara sampai 150 200. Pasang pendengaran ini alat kecil itu 350 juta sampai 400 juta. Satu telinga. Oksigen itu kalau satu hari normal pakai oksigen 2 sampai 4 liter itu 3,6 juta. Kalau dikembalikan dikonversikan 60 tahun 100 miliar. Coba, kalau
pasien yang tadi tinggal 25 juta, 25% jantungnya, itu butuh oksigen 6-8 liter per menit. Coba bayangkan berapa itu sudah. Tidak bisa dihitung. Lain syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lazad. Kamu bersyukur tok tak tambah kata Allah. Makanya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu endorfin, hormon kebahagiaan itu, hormon positif jurut, muncrat terus. Penyakit itu mau muncul normal lagi, remodeling lagi. Apalagi tambah istighfar. Pasien saya ini kejat-kejat tadi. Mulai tadi malam kejat-kejat. Terus tadi pagi saya datang, saya bimbing zikir, tak suruh baca istighfar, tambahi selawat, tidur. Kabari tidur saya. Malam ini dokternya mau ngasih obat apa ya, saya mundur dulu, enggak apa-apa. Lihat saja nanti kalau berhasil ya syukur, kalau enggak saya maju lagi. Jadi saya sebagai pelengkap, paliatif itu melengkapi, komplementer. Itu. Jadi enggak usah agresif orang pinter barang. Makanya paliatif itu 5, bio, psiko, sosio, kulturo, spiritual. Banyak orang obati hanya jasmani, rohani, ada 3. Sholat berjamaah, ngobrol, ngopi, tapi yang positif, itu bahagia. Bahagia, selnya itu remodeling. Sel yang mau stres, membaik lagi. Makanya jangan suka membicarakan orang lain. Pandanglah orang itu selalu dari sisi positifnya. Sejelek-jeleknya. Jadi orang itu rezeki, kesulitan tuh dirinya sendiri, apalagi krisis. Allah tidak mengenal krisis. Krisis itu dari diri kita sendiri. Selama 3 pilar dijaga, insya Allah kita kepada Allah kita dicintai. Allah cinta kalau kita saling mencintai sesama. Jadi tidak ada yang tidak enak, tidak ada musuh. Sekarang kan gontok-gontokan, saling menjatuhkan. Itu kena dirinya sendiri. Makanya buat circle yang bagus, yang positif, yang konstruktif. Itu menyehatkan kita. Makanya ada warning. Sakit normal menjadi kanker. Itu tidak ujuk-ujuk. Itu sel normal menuju kanker. Itu butuh 27 tahun. Sampai 37 tahun. Makanya jangan sensi. Ya, sudah tua. Jangan alergi kritik. Siapapun selama itu baik kita terima. Sehat kita, temannya banyak, rezekinya banyak. Tidak akan kesulitan. Makanya sering orang itu introspeksi diri. Ramadan itu introspeksi diri, pandemi introspeksi diri. Orang yang hebat ya introspeksi diri. Itu. Bagaimana 3 pilar kepada Allah dicintai, tidak hanya dekat tapi dicintai, kepada sesama kita sudah bisa memaafkan, sudah baik lagi ya. Kemudian kita ahli sedekah, ahli menolong orang. Kalau tidak selalu dengan duit, dengan tenaga, dengan senyum, dengan edukasi. Itu mesti membaik. Karena orang itu mau, itu pentingnya nomor 1, hati kita harus bersih. Kita kan sudah fitrah dari Ramadan, diampuni sama Allah. Bahkan sebelum puasa, Allah sudah memaafkan kesalahannya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Pada waktu puasa kita sering banyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Sama Allah sudah. Nah, kita berlebaran sudah saling memaafkan. Berarti kita fitrah kembali. Lah mempertahankan nilai-nilai Ramadan itu yang berat. Berat, butuh ausdauer, butuh kerja keras, butuh action, butuh perjuangan. Kita lawan olahraga itu. Oh, kalau panjenengan tidak ada niat, tidak ada semangat, kalah, pasti males. Numpuk. Hanya badannya numpuk, tambah gemuk, tambah gemuk. Gemuk itu jangan dikira sehat. Itu inflamatori kronis. Ada 32 penyakit mengancam orang kegemukan. Tapi kalau kurus, ya cacingan, dehidrasi. Makanya harus proporsional. Rasulullah selalu proporsional. Makanya puasa itu outcome-nya mesti orang tambah sehat. Berat badannya turun 2-5 kilo. Karena puasa adalah diet yang paling sempurna. Saya turun 4 kilo. 4 kilo, 4,5, ya saya pertahankan. Berjuang. Makanya pagi harus olahraga. Olahraga itu sesuai dengan hatinya. Supaya endorfinnya keluar.
Kemudian tidak usah lama-lama, 15 sampai 30 menit, asal rutin. Itu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingatkan ya, kalau kita pengen bahagia, tenang, satu, mempertahankan nilai-nilai umroh dan haji. Sekarang ini sudah berangkat haji, kita doakan jamaah haji Indonesia diberikan kelancaran, kesehatan, dapat haji mabrur, kembali dalam kondisi sehat. Ya, karena juga perjuangan itu berat. Kedua, mempertahankan nilai-nilai Ramadan. Istiqomah. Nanti kita uraikan. Ketiga, menghindari 3M. Mager, males gerak, terancam sakit. Males ibadah. Oh, tambah hidupnya soro wis. Wasta'inu bisobri wassolah wa innaha lakabiratun ila alal khosyin. Jadi karena sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Makanya panjenengan ikut jamaah, ngaji, itu sudah pelan-pelan mengurai permasalahannya. Hadis qudsi yang mengatakan, kamu ada masalah apa aja, orang hidup pasti ada masalah. Tapi Rasulullah mengingatkan, Allah pasti menolong. Satu, memakmurkan masjid, termasuk ikut jamaah, ya. Pokok ada sebagian hidupnya itu memikirkan masjid. Kedua, qiyamul lail. Ketiga, suka menolong. Keempat, bersedekah. Kelima, perbanyak sholawat. Keenam, seringlah berwudu. Hadis qudsi itu, kalau kita laksanakan salah satu, syukur-syukur bisa semuanya. Selesai masalah kita. Ya. Ini. Males ibadah, males bekerja. Ya. Makanya sekarang banyak PHK dan lain sebagainya. Jangan putus asa. Lebih baik mendekat kepada Allah lagi. Pasti Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janjinya Allah itu pasti. Kenapa orang sekarang banyak penyakit di PHK, terus lambungnya kambuh, semua barang kambuh, karena mindsetnya negatif. Jadi dibuat sendiri, overthinking. Harusnya positive thinking. Aku mungkin karena kondisi perusahaan tidak bisa kerja, aku harus ini tak pakai untuk ibadah. Oh, untung mendekat kepada Allah. Minimal tenang, minimal sehat. Syukur-syukur siapa tahu Allah memberi jalan keluar. Dapat pekerjaan baru karena dia memang akhlaknya bagus, punya skill tambahan, kan gitu. Makanya minta sering merenung, jangan terus mengeluh aja. Mengeluh itu kurangi nikmatnya. Hanya istighfar. Obat yang dasar itu istighfar. Kalau memang berat dari terus berat, itu taubatan nasuha, terus lakukan perubahan. Tapi kalau orang itu sudah merasa baik, kok masih ada masalah terus, itu Allah mau naikkan kelasnya, dites kesabarannya. Kan gitu kalau positive thinking itu. Nah, ya. Yang ketiga, medit. Padahal sedekah itu solusi. Makanya bisnisnya sama Allah. Kalau tidak punya duit, misalnya tidak banyak, ya nolong orang lah dengan ikhlas. Baiklah dengan orang, membuka networking. Kan orang seneng kalau orang itu baik. Kalau saya ketemu orang sikapnya tidak bagus, bicaranya tidak enak, saya tidak seneng. Padahal saya mau ngasih rezeki ini, mau ngasih pekerjaan, mau ngasih sesuatu yang bisa membantu dia. Hanya sikap dan komunikasi itu dijaga. Baik melalui WA, komunikasi langsung, hati-hati. Makanya ada tingkatan orang pandai, cerdas, wise. Nggak bisa yang wise, bijaksana. Kalau saya nge-share ini, tapi teman-teman saya semangat, nggak mengeluh, tapi senyum, terus aktif lagi, saya share. Tapi kalau berita ini saya share, teman-teman nggak enak hati, tersinggung, nggak saya share. Kan good frame thinking, pola pikirnya bagus. Hati-hati, kita seringkali dirusak, sudah bagus dirusak oleh medsos. Makanya saya nggak ahli ini, nggak ahli saya. Orang-orang ngomel semua Pak Agus, nggak apa-apa, saya ada manajer, ada asisten. Saya sibuk dengan Al-Quran. Karena ini surat cintanya Allah. Saya ini sama ini, nggak dekat dengan ini, saya gelisah. Kalau ini nggak apa-apa, saya diarani gaya, nggak nerima ini nggak apa-apa. Tapi nggak dekat sama ini, nggak bisa tidur saya. Itu karena ada kejadian, waktu pandemi kan saya masuk terus. Teman saya bertumbangan semuanya.
Staf saya 50% terpapar, saya kondisi stres. Takut, belum lagi keluarga. Virus di mana-mana. Tak tutup ini. Saya buka ini, Al-Quran. Mulai naik pelan-pelan tenang. Karena hasilnya jelas, saya pertahankan sampai saat ini. Di kantor pun saya baca ini. Pada waktu kosong saya baca. Ini surat cintanya Allah, ini janjinya Allah ini. Kalau ini malah ngurangi macam-macam kalau kita tidak bijaksana. Memang anak saya dosen IT, tidak bisa sekarang ngomong tidak IT, oke. Tapi kamu harus memilah-milah, mana yang baik, mana yang enggak. Kan gitu. Nah, yang keempat, tadi 3M mager, yang keempat, doa terus. Ini masa-masa transformasi, masa-masa sulit. Kita bisanya berdoa. Kata Allah, nek enggak berdoa kamu sombong kamu. Terserah mau berdoa apa. Makanya harus punya mimpi. Makanya orang beriman bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Dibukakan berkah dari langit dan bumi. Janjinya Allah ini. Kan panjenengan lulus Ramadan kan beriman. Terus di-upgrade sama Allah. Menjadi orang-orang yang la'alakum tatakun. Takut kepada Allah. Bahwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa bima ta'maluna basir. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Coba bayangkan, diawasi terus kita ini sama Allah. Nah, sekarang takutnya sama orang, sama KPK, sama BPK, jaksa, apalagi takut sama PKK dan Dharma Wanita, itu banyak sekali. Dulu ibu-ibu wanita itu di bawah laki-laki, terus ada Kartini, emansipasi. Sekarang banyak wanita yang di atasnya laki-laki. Makanya banyak yang mati bapak-bapaknya itu. Di desa itu ada, saya ke pengajian ngacung ibu. Pak Agus, di tempat saya itu 19 bapak-bapak meninggal semuanya. Ya karena panjenengan itu. Nggak sadar, coba bahagiakan. Panjenengan sehat, suaminya sehat, keluarganya enak, rezekinya banyak. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Jadi layanan service happiness, membahagiakan. Belajarlah menerima pendapat orang lain dan jangan memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Jadi orang egois, merasa dirinya paling hebat, paling pinter, baik di rumah, di kantor, di masyarakat. Itu secara tidak langsung nyimpen penyakit. Sudah. Dia membuat penyakit, membuat bibit penyakit sendiri. Terus diingatkan, tidak mau, kan ojo egois ta. Tidak percaya, mentang-mentang. Terus tensinya naik, kortisolnya naik, metabolisnya berubah, muncul diabetes, muncul darah tinggi dan lain. Itu. Makanya kita harus yang wise tadi. Hidupnya aja gumunan, enggak usah gumun. Wong titipan aja kok. Semua itu titipan, pinter, kaya, hebat, titipan. Makanya pesan saya, ibu saya kan ojo sombong, sing sopan sama orang. Kan gitu aja. Saya tetap bebas. Mau makan nasi goreng pinggir jalan makan, pecel ya makan. Ada, nggak usah pilah-pilah. Ada yang sakit-sakitan itu khawatiran terus. Ya apa ya, kok kena udara, kena virus, jadi khawatir isinya. Sehingga kolesterolnya tidak karu-karuan, diabetesnya muncul, lambungnya kena. Was-was itu bahaya. Penyakit was-was itu. Pandemi itu ya was-was. Takut, kok kayak gini. Jadi ngarang sendiri. Itu namanya penyakit psikosomatik. Jiwanya yang sakit. Makanya mental health. Sehat mentalnya. Makanya WHO, Kemenkes memberi warning. Dari 5 orang, pasti 1 mengalami gangguan jiwa. Jadi banyak duduk ngerombol itu 5, 1 mesti rodok ngene. Nggak usah duding-dudingan, nggak usah panjang diem aja, sing duding koncone malah sing ngene dek iku. Kan teori psikologi gitu, kamu nyuri. Enggak nyuri dia teorinya. Makanya diem aja, kalau enggak kan Allah tahu. Kan gitu, nggak usah defense, biasa aja. Istighfar lah kita. Ya, itu salah satu teori. Yang kelima
adalah beramal soleh terus dengan ikhlas. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairul bariyah. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan adalah sebaik-baiknya makhluk. Angel itu mempertahankan 3 pilar. Bukan hanya pada manusia, lingkungan kita, banjir, apa-apa. Itu kan karena ulah kita. Selokan tidak dibersihkan malah dikasih bantal, dikasih kursi, sehingga aliran tidak bisa macet, tidak pernah dikeruk, kita nggak peduli. Makanya peduli, care, itu tertinggi. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadzibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu peduli, social intelligence. Bagaimana ngelatihnya peduli? Saya itu keset dimanapun di depan kamar mandi, di depan kantor miring, tak luruskan. Ketokane kecil, tapi banyak yang celaka gara-gara keset itu. Nggak fokus, nggak konsentrasi, patah kakinya. Unda-undaan, nggak fokus, jeglek, patah. Ada yang sampai meninggal. Ada staf saya naik tangga, kurang 1 pijakan ke bawah, mbuh posisinya, mbuh ya apa, kecekluk, patah 4, pasang pen 4. Coba bayangkan. Hanya ini bapak-bapak ini. Gak gampang, memanage sehat itu gak gampang. Makanya ada warning, ada kode dalam hidup. Awakku loro kabeh, kon kecapean, istirahat toh. Duitku kok angel, medit sedekah. Sirahku kok ngelu, ngopi yo, warung kopi banyak. Uripku kok soro terus, ibadah, sholatmu bener. 5 waktu, syukur-syukur tambahi rawatib, syukur-syukur sempatkan tahajud, syukur-syukur ada duha, meskipun tidak saben hari. Karena proses untuk saben hari itu berat. Tapi eling be Allah. Kata Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepada aku, maka aku lebih cinta kepadamu. Allah itu saking kasih sayangnya kepada kita. Jadi kalau ada problem ya kita cerita sendiri. In asantum asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ini berlaku untuk siapa saja. Suami, istri. Nah itu kalau enggak ngaji ya enggak bisa. Makanya saya salut tadi ada ibu-ibu, ada teman saya dari rumah sakit ngaji di sini terus pengen dengarkan saya. Alhamdulillah ya. Jadi ojo suka ngoreksi orang lain, jangan gampang terprovokasi, tapi update diri kita. Apalagi tentang agama, pasti benernya lah. Bal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Upgrade diri, apa akhlak? Ngomongnya, sikapnya, rasa ingin menolongnya, helpful, itu di-upgrade. Terus di-upload. Nek ada yang bagus-bagus, di-upload untuk ngajak teman-temannya. Siapa tahu ajakan yang baik, temennya ikut kan sama dengan investasi akhirat itu. Nah, kan gitu, ya. Jadi amanah kita sebaik-baiknya makhluk itu nggak gampang. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian mempertahankan Ramadan tadi, iman. Ini udah modal yang top loh ini. Bukan Islam, banyak orang Islam nggak puasa. Iman itu yakin bahwa kalau ini dilakukan perintah Allah, pasti banyak kebaikan. Di-upgrade, seret. Inna akramakum indawa atqakum. Mulia. Orang yang mulia, bayangkan. Suruh apa? Prosesnya tadi, introspeksi diri. Isinya apa? Ya zikir, sholat, mengaji, sedekah. Fokusnya di situ tok, banyak sekali. Jadi kalau itu dipertahankan, ikut bantu takjil, ikut apalah pokoknya yang bagus-bagus. Ngajinya, tadarusnya dilanjutkan. Itu mempertahankan. Terus kemudian zakat, outcome-nya insya Allah tambah sehat. Tapi kita terlena,
Contoh waktu Ramadan itu kan rata-rata tahajud gampang ya karena mau sahur ya itu. Tapi di luar Ramadan itu kan berat, butuh niat, butuh macam-macam ya. Terus kesubuhan di masjid, jalan kaki, itu kan makanya sehat. Diabetes mesti baik. Diabetes tipe 2 itu lifestyle. Emotional control, makan amburadul, malas olahraga. Emotional control, tidak boleh marah. Makannya buka sama sahur. Kemudian olahraganya terawih, sholat. Membaik. Tapi mempertahankan berat. Ya. Kemudian hati yang bersih, berat lagi. Sudah tidak di Ramadan terprovokasi dengan macam-macam. Rasa tidak enak, tidak enak, itu mempengaruhi organ. Kalau orang tidak enak, tidak cocok, stres, lambung. Lihat lambung kok tidak sembuh-sembuh. Kemarin dampingi teman saya. Lambung tidak sembuh-sembuh. Periksa. Ternyata kanker usus. Coba bayangkan. Gejalanya mirip. Jadi perut ini sumbernya penyakit. Maka dari itu Bapak Ibu, usahakan buang air besarnya itu rutin. Kalau rutin insya Allah sisa metabolisme racun ini keluar terus. Jadi ganti, muter. Sama dengan orang berkah. Dapat duit, sebagian dikeluarkan. Berkah. Kalau ada yang buang air besar 3 hari sekali, itu tidak sehat itu. Itu jangka panjang risiko kanker usus. Makanya harus dikeluarkan rutin. Bagaimana? Olahraga, sholat. Gerak itu, ususnya gerak. Makanya orang tiduran terus, itu ususnya nggak gerak. Mesti gangguan defekasi. Minum air hangat, meningkatkan imun, merangsang peristaltik usus. Pulang subuhan, minum air hangat, pasti buang air besar. Coba dicoba minum air hangat. Ya. Kemudian makan kurma. Kurma itu seratnya tinggi loh, bagus. Makanya di luar Ramadan kok masih ada kurma, makan saja. 1, tidak mempengaruhi kadar gula darah. Karena itu buat Allah yang buat. Sementara orang takut manis. Minum teh aja tawar. Tidak pernah, padahal kerjanya keras. Terakhir apa? Livernya kena. Kurang gula. Kencingnya warnanya seperti teh. Kurang gula kamu. Kan gitu. Bahaya lebihan. Kelebihan ya tidak boleh. Makanya Rasulullah sudah memberikan contoh. Makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Tidak ada larangan makan-makan. Asal yang halal, yang thayyib ya, yang bagus. Secukupnya. Itu ada manfaatnya. Kenapa orang kok trigliseridnya tinggi, trigliserid dan risiko stroke ya. Mungkin nasinya kebanyakan. Obatnya apa ya? Kurangi nasinya. Kegemukan. Kegemukan itu karena minum es, ngemil ya. Karena ngemil itu mesti manis, asin, lemak. Jadi kurangi. Supaya tidak gumpal darahnya, kalau makan lemak-lemak, goreng-gorengan, minumnya hangat. Tapi kalau kena es, ya langsung gumpal. Kan gitu. Coba pikir yang logis kan gitu. Ya, gitu. Jadi nasinya dikurangi, aman. Boleh makan sate, boleh makan gulai. Itu trigliseridnya turun. LDL, risiko jantung, tidak boleh 100, 150, 180. Ya kamu jangan terlalu serius. Ada guyon-guyon didik, ada joke, ada pantun, kadang-kadang bedek-bedekan. Begitu rodok senyum, guyu itu HDL-nya naik, maka LDL-nya turun. Keseimbangan. Ya kan gitu, tidak usah selalu obat terus. Makanya sekarang obat itu ya kimia, berisiko untuk organ. Makanya era sekarang herbal mulai meningkat. Nah Indonesia kan tempatnya herbal. Kenapa kok tidak bisa Tidak ada penelitian. Nah kenapa tidak ada penelitian? Tidak punya duit. Penelitian kan perlu duit. Di laboratorium, orangnya aja tidak seneng sing teliti, senengnya yang instan, sing wis dadi. Makanya banyak barang-barang kita yang punya di sana di sekolah
jadikan yang bermanfaat, kita yang konsumsi, belinya mahal. Makanya ayo kita bangkit, kita menjadi orang yang produktif. Makanya harus sekolah, belajar, ngaji, dan lain sebagainya, pendidikan, ya itu tugasnya di situ. Kan kita sudah punya empon-empon, kenapa Belanda kok ngambil empon-empon? Karena manfaatnya banyak. Laos, temulawak itu untuk membantu liver. Kurkuma itu kan untuk liver kita. Liver karena mikir yang berat. Kunir itu nek panas itu sekarang parastamol. Ternyata dulu kunir, terus dioles-olesi berambang, adem. Betul ya Pak ya? Jahe, enak. Loh iya banyak kan imunomodulator itu. Nah itu kan sebetulnya kita bisa ngeracik yang manfaatkan peluang. Ayo kita terbiasa ke situ, karena itu selain murah. Lah kalau itu ada penelitiannya dari Menkes, Balai POM, kita lebih aman. Masih herbal itu ada efek sampingnya kalau terlalu banyak. Makanya semua nek terlalu banyak itu berbahaya. Makan nek terlalu banyak berbahaya. Makanya makanan itu yang bahaya adalah terlalu berlebihan. Nasi berlebihan, ya berisiko. Dua yang berbahaya dari makanan, terlalu banyak dan tidak tahu nelaktir konconi. Makan dewe, delik-delik, pelit itu. Jangan pelit-pelit panjenengan. Panjenengan dikasih triliunan sama Allah. Sehat ini triliunan, ojo minta lagi. Beri pada istrinya, pada anaknya, pada temannya. Ayo, nggak akan berkurang. Nggak ada orang kok nelaktir, terus sakit-sakitan, terus duitnya entek. Tidak ada. More you give, more you get. Makin banyak Anda memberi, makin banyak Anda. Apa? Allah yang janji, Al-Quran. Makanya bisnislah dengan Allah di masa seperti ini. Apa? Ikut bangun masjid. Semampunya lah, tapi kita peduli. Supaya direken sama Allah. Kalau direken sama Allah, panjenengan berdoa ya. Allah ngereken, lebih sayang. Ojo tambah rapet. Makani anak-anak gratis, betul itu. Efisiensi, oke. Cuman saya efisiensi di rumah enggak bisa. Tak praktekkan di rumah itu istri saya marah-marah. Rantang barang diuncalno kabeh ngene. Waduh, tak kendoni ae timbangane gak digaekno kopi aku. Ya kan gitu. Tapi nabung. Ya nabung di masjid lah, nyemplungi sekuatnya. Ya, syukur kalau tambah terus dan lain sebagainya. Ayo dibuka. Hati kita sudah dibersihkan, mindset kita dibuat, the power of mindset, change of mindset, memberi, growth mindset. Kita akan membantu kita bersyukur. Ya apa enggak bersyukur, sehat, bisa jamaah. Masih semua sulit kan, dunia ini yang mengalami kesulitan. Tapi kita masih bisa membangun masjid kayak gini. Coba enggak bersyukur. Keluarga yang masih baik, stres banyak, yang stres banyak. Makanya enggak usah heran kalau ada ketemu jamaah pas ngaji, dijak omong kok domblong, itu sisa-sisa stres, enggak apa-apa. Pak Agus pernah stres saya. Kenapa? Lah teman saya meninggal, saya ketemu orang yang berisiko untuk nulari. Setelah pulang di rumah, saya seperti coro. Kenapa kok seperti coro? Lah pulang pakai kerobong ini, istri sama anak wis nggo semprotan gini. Seperti coro saya. Wong prot. Ya naik seminggu saya kuat. Ini 2,5 tahun. Qanaah. Saya terima ya Allah. Ini ujianmu ya Allah. Bahagia itu 3. Berusaha dicintai Allah, banyak menolong dan menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah. Baik ibu saudara sekalian, sehat fisik, jangan malas olahraga, psikologis jangan mikir yang berat-berat, bersyukur dan berbagi. Ketiga, tetap kumpul-kumpul, silaturahim. Apa aja lah, terserah, arisan, ngopi bareng, reuni, asal yang baik-baik ya. Itu membuat sel remodeling, menjadi sehat kembali. Kemudian ojo egois lagi, ojo menang-menangan lagi. Janji Allah, siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat.
Kalau orang yang cerdas ya diambil, ya itu. Terus kelima adalah spiritualnya. Ayo sholat kita benahi, kita tambah dengan ngaji, kita bangun malam, sempatkanlah seminggu sekali. Syukur-syukur bagi Bapak Ibu yang sudah istiqomah luar biasa. Janjinya apa? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Surat Al-Aqaf. Tidak cukup saking beratnya mempertahankan sesuatu yang baik, istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat turun bisikkan kepada jamaah Al-Falah ini, jangan bersedih, jangan berduka. Surga tempatnya. Istiqomah dalam apa? Ketakwaan, tetap mendekat kepada Allah, tetap ibadah yang baik, kesabaran, masa-masa sulit, kebersamaan, kedisiplinan, keikhlasan, kebersamaan, banyak sekali. Itu kita pertahankan. Mudah-mudahan dengan itu saja kita fokus seperti kondisi saat ini, sabar, fokus ibadah kita, ya, pekerjaan kita, skill kita tambah dan perbanyak sedekah. Insya Allah kita bisa melalui masa-masa yang seperti ini, ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dunia akhirat, kesuksesan, keberkahan, kebahagiaan, dan bisa menikmati hidup. Dan mudah-mudahan Allah, hidup di dunia hanya dua, satu mencari ridho Allah, belajar ikhlas. Kedua, mengharap rahmat dari Allah. Perbanyak sholawat dan banyaklah sedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahli tuqah wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli taati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhairi. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musakhil sakhil alaina kull azir. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bi taqwa wal istiqomah wa idza mujibatin adama wa wafiqna li amali sholihati wa antaradin anna. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbi anzilna mujalan mubaraka wa anta khairul mujlin. Rabbi anzilna mujalan mubaraka wa anta khairul mujlin. Rabbi anzilna mujalan mubaraka wa anta khairul mujlin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.